Dunia yang kita diami saat ini memang sangat dekat dengan kata penderitaan. Sejarah umat manusia telah diwarnai dengan berbagai macam peperangan, bencana alam, kemiskinan, kelaparan. Bahkan saat ini kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat, yaitu pandemi corona yang telah menelan korban ratusan ribu jiwa dan membuat roda perekonomian dunia terasa menjadi lumpuh. Semua penderitaan ini seakan datang silih berganti. Dia tidak mengenal musim, agama, ataupun latar belakang budaya seseorang. Akibatnya hidup kita dipenuhi dengan kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dan membuat kita meragukan tentang kasih Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Anda? Kita semua di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya kekecewaan ataupun putus asa. Dan di satu titik terendah kehidupan kita, pernahkah kita bertanya di manakah Tuhan? Pertanyaan mengenai keberadaan kasih Allah di tengah-tengah penderitaan memang sulit dijawab. Dan hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi iman orang Kristen. Tetapi percayakah Anda kalau Tuhan masih memegang kendali atas hidup Anda? Di video ini kita akan melihat kalau Tuhan itu memang kasih adanya dan kasih Tuhan tidak pernah gagal. Saat ini kita tidak hidup di dunia yang sempurna. Dunia ini bukanlah Taman Eden, melainkan dunia yang telah jatuh ke dalam penghukuman Tuhan akibat dosa Adam dan Hawa. Dosa telah memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ketiadaan Tuhan dalam kehidupan kita menyebabkan banyak di antara kita yang hidup hanya menuruti keinginan kita sendiri dan sama sekali tidak memperdulikan Tuhan. Sepanjang sejarah kita melihat bahwa manusia telah jatuh ke dalam berbagai macam penyembahan berhala. Mereka membuat benda mati yang tidak bisa melihat dan mendengar untuk mereka sembah. Dan hal itu tentunya membuktikan betapa buruknya hubungan manusia dengan Tuhan. Cara hidup manusia yang penuh dengan dosa telah membuat jurang pemisah yang sangat dalam antara Tuhan dan manusia. Sehingga tidak ada satupun perbuatan baik yang manusia bisa lakukan untuk menyeberangi jurang dosa itu. Roma 3 ayat yang ke-23 firman Tuhan mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Penderitaan yang terjadi saat ini di dunia adalah akibat langsung dari dosa yang telah menggerogoti kehidupan manusia. Dosa akan memberikan penderitaan kepada siapapun juga yang dilahirkan ke dalam dunia ini. Tidak terkecuali Tuhan Yesus. Tetapi perbedaannya adalah manusia menderita karena berdosa atau memberontak kepada Tuhan, sedangkan Yesus menderita untuk menebus dosa umat manusia. Sejarah telah mencatat bahwa 2000 tahun yang lalu, bangsa Romawi telah menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan di dalam prosesnya, Yesus telah dihina, dianiaya, hingga mati di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi." Penderitaan luar biasa yang dialami Yesus menunjukkan betapa dahsyatnya amarah Tuhan terhadap dosa. Yesus telah meminum cawan murka Allah dan memikul dosa seluruh dunia di dalam tubuhnya sendiri. Tetapi itu adalah harga yang Yesus harus bayar untuk menghapus dosa umat manusia. Firman Tuhan di Yohanes 1 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, "Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, 'Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.'" Dosa memang telah menjadi penyebab utama penderitaan di dunia ini. Tetapi ketika orang menjadi percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus serta mendapatkan pengampunan dosa, mengapakah orang percaya masih harus menderita?
Di dalam Alkitab ada satu ayat yang mungkin bukan menjadi favorit banyak orang. Ayat ini mengatakan kalau orang percaya selain diberikan karunia untuk percaya di dalam nama Yesus, ternyata juga diberikan karunia untuk menderita. Filipi 1 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karunia untuk menderita memang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apakah itu sebabnya manusia tidak pernah lepas dari penderitaan? Saat kita percaya di dalam nama Yesus, maka kita seperti mendapatkan kabar baik dan juga kabar buruk. Kabar baiknya adalah dosa-dosa kita telah diampuni dan murka Allah telah diangkat dari kehidupan kita. Yohanes 3 ayat yang ke-36 di sana firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan, kita semua yang percaya di dalam namanya telah beroleh hidup yang kekal. Tetapi kabar buruknya adalah penderitaan yang masih membayangi kehidupan kita. Akan tetapi penderitaan itu bukanlah akibat langsung dari murka Allah. Lalu kenapa Tuhan masih mengizinkan penderitaan terjadi di kehidupan orang percaya? Sebelum menjawab pertanyaan besar ini, kita juga harus mengerti bahwa ada 3 hal yang bersifat mutlak di alam semesta ini. Yang pertama, Allah adalah kasih. Kedua, Allah berkuasa. Dan yang ketiga, ada iblis atau setan yang saat ini masih menguasai dunia. Lalu apakah penderitaan dan bencana yang saat ini terjadi menunjukkan kasih Allah? Kasih memang memiliki banyak wajah, tetapi tujuan akhirnya adalah untuk kebaikan kita semua. Sisi lain dari kasih bukan hanya sekedar menjauhi kita dari rasa sakit, tetapi kadang-kadang kasih pun harus dinyatakan dalam bentuk hardikan atau tindakan yang mengejutkan kita supaya kita bertobat dan belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Wahyu 3 ayat yang ke-19 firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di Ibrani 12 ayat yang ke-6 di situ juga dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, pasti kita pernah menemukan saat di mana kita harus menjadi keras terhadap anak kita. Dan saat itu mungkin anak kita akan menangis dan mengatakan kalau kita jahat. Tetapi sebagai orang tua, kita tahu bahwa tujuan kita mendidik anak kita adalah supaya dia bisa belajar dari kesalahannya dan tidak terperosok ke jalan yang salah apabila dia sudah dewasa nantinya. Jadi dasar dari semua pengajaran intinya adalah kasih. Tetapi kadang kita juga melihat kemalangan terjadi pada orang-orang yang mungkin saleh hidupnya. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, dosa apakah yang dilakukannya sehingga dia ditimpa kemalangan dalam kehidupannya? Dalam kisah Ayub kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengizinkan setan untuk menghantam hidup Ayub dengan berbagai macam kemalangan. Kita melihat bagaimana masalah demi masalah mulai menghampiri hidup Ayub. Mulai dari kehilangan harta, ditinggal istrinya, dicela teman-temannya, dan kehilangan anak-anaknya dan juga kesehatannya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub saat istrinya sendiri membujuknya untuk mengutuk Tuhan? Alkitab mencatat bahwa Ayub tetap setia kepada Tuhan dan tidak ada satupun kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Meskipun dia mengalami penderitaan yang di luar kewajaran, jangankan kata kutuk, pikiran bahwa Allah melakukan hal yang kurang patut pun tidak pernah terlintas di dalam pikiran Ayub. Ayub pasal kedua ayat yang ke-10 firman Tuhan mengatakan, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seperti matahari yang terbit untuk orang benar maupun tidak benar, penderitaan juga bisa menimpa orang benar ataupun tidak benar, sehingga menyisakan pertanyaan kenapa di benak setiap orang. Kalau Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi pada orang yang berbuat kesalahan, maka kita pasti bisa menebak kalau Tuhan mau dia untuk bertobat dari kejahatannya
dan kembali ke jalan yang benar. Tetapi apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di kehidupan orang yang benar seperti kisah Ayub? Jawabannya adalah Tuhan ingin supaya iman orang benar itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang lain yang belum percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau ada orang yang berbuat salah kemudian bertobat dan bersaksi tentang iman dia, orang yang mendengarkannya mungkin akan berkata, "Amin, puji Tuhan." Tetapi kalau ada orang bersaksi dengan tubuh tanpa lengan dan kaki, badan yang digerogoti dengan penyakit, atau kehilangan keluarga dan harta bendanya, dan orang itu masih dapat berdiri dan mengatakan, "Aku tetap mengasihi Tuhanku," maka orang-orang yang mendengar kesaksian itu akan berdiri dan mengatakan, "Luar biasa, puji nama Tuhan." Mazmur 73 ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan mengatakan, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Ada sebuah benang merah di dalam penderitaan yang dialami oleh umat manusia, yaitu Tuhan ingin supaya iman kita bertumbuh kepadanya. Penderitaan seharusnya tidak membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, tetapi sebaliknya, membawa kita semakin dekat kepadanya. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 mengatakan, "Tuhan menguji manusia setiap saat dan setiap waktu, dan hendaknya kita pun bisa berkata seperti Ayub, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Di tengah-tengah badai kehidupan yang menimpa kita, marilah kita sama-sama percaya bahwa Tuhan berkuasa. Dan Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan pasti akan menolong kita dan memulihkan hidup kita, sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub, di mana Ayub menerima berkali-kali lipat dari semua yang telah hilang dari kehidupannya. Iblis memang masih berjalan berkeliling mencari orang yang akan diterkamnya. Tetapi kita boleh berharap kepada kasih dan kuasa Allah, dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan selalu berserta dengan kita. Di akhir zaman ini, jagalah iman kita. Badai boleh datang, tetapi biarlah kita bisa belajar untuk selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan biarkan iman kita hilang. Di Lukas 18 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus pernah mengutarakan isi hatinya. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Atau lebih mudahnya lagi, apakah masih ada orang yang mengingat Tuhan? Kita sering bertanya kenapa harus ada penderitaan dan bencana di dunia ini. Tetapi pernahkah kita berpikir, apabila di dunia ini tidak ada penderitaan, bayangkan kita hidup di dunia yang serba indah, tidak ada perjuangan darah ataupun air mata. Jika kita hidup di dunia yang serba sempurna, apakah manusia akan tetap ingat kepada Tuhan? Jika kita tidak perlu berjuang untuk sesuatu, jika semua hal bisa kita dapatkan tanpa harus ada perjuangan, jika semua hal di dunia ini berada dalam kendali manusia, saya yakin kalau manusia pasti akan melupakan Tuhan. Pernahkah Anda mendengar orang mengatakan sebuah sindiran, "Waktu susah baru ingat Tuhan"? Sindiran ini sebenarnya mengungkapkan sifat dasar dari manusia sendiri, yaitu saat manusia mengalami kejadian yang kurang mengenakan, seperti bencana ataupun penderitaan di luar kemampuan dia, maka dia akan mencari seorang sosok yang lebih besar dari dirinya sendiri untuk menolongnya, dan yang bisa memberikannya jalan keluar. Dan saat itulah manusia mencari Tuhan. Tuhan sangat merindukan sebuah persekutuan dengan saudara dan saya. Dia ingin supaya kita boleh mengenal Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini dan menanggung dosa kita semua, agar hubungan kita dengan Allah boleh dipulihkan dan kita dapat kembali memiliki sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, sama seperti saat Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana caranya supaya manusia bisa kembali mengingat Tuhan? Bukankah melalui penderitaan, masalah, bencana?
Lihatlah bagaimana manusia berbondong-bondong mencari Tuhan saat mereka ingin keluar dari masalah. Ketika mereka ingin disembuhkan dari sakit penyakit. Ketika mereka ingin diberikan kekuatan untuk melalui hari-hari kehidupan mereka. Sekarang patutkah kita terus menanyakan jika Allah adalah kasih, kenapa harus ada penderitaan? Karena penderitaan adalah alat yang Tuhan gunakan untuk membawa kita mendekat kepadanya. Jadi jangan jadikan penderitaan sebagai alasan kita untuk menjauhi Tuhan. Tanpa penderitaan dan masalah, manusia pasti akan melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dan iman yang kita miliki akan semakin memudar dan pada akhirnya hilang. Lalu apakah yang akan kita bawa nanti ke hadapan Tuhan? Justru karena Allah adalah kasih, maka Dia mengizinkan penderitaan itu ada di dunia ini, supaya iman kita akan menjadi semakin kuat dan bertumbuh di dalam Dia. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Saudara, di Matius 16 ayat yang ke-24, Tuhan Yesus berfirman, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan di dalam hidup ini. Salib yang saat ini saudara sedang pikul memang terasa sangat berat. Saat ini mungkin saudara sedang mengalami masalah keretakan di dalam keluarga. Atau mungkin saja saudara baru saja di PHK dari tempat saudara bekerja. Saat ini saudara mungkin sedang terbaring di rumah sakit dan khawatir mengenai kesehatan saudara. Saudara mungkin saat ini berkata, "Tuhan, aku tidak sanggup lagi melewati hari-hari yang berat ini. Aku takut, aku khawatir menghadapi hari-hari di depanku." Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan berserulah kepada Tuhan. Sebab demikianlah firman Tuhan. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudara tetaplah percaya di atas awan yang paling gelap sekalipun, matahari tetap bersinar. Semua pencobaan yang kita alami mungkin tidak akan pernah berakhir sepanjang hidup kita. Karena itu mintalah Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk melalui semua pencobaan ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan mengatakan, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dan senantiasa berdoa. Karena sesungguhnya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apabila saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, ketahuilah kalau saudara tidaklah sendirian. Meskipun kami tidak bisa hadir secara fisik, tetapi kami bisa bantu di dalam doa. Jadi silakan kirimkan komentar saudara bila ada sesuatu yang kami bisa doakan. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Agape dan tekan tombol loncengnya supaya saudara bisa mendapatkan notifikasi apabila kami membuat video yang baru. Sampai jumpa di Kasih Agape selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.